Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan syukur, puja-puji kepada Allah dan selawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Para tetamu Allah yang dirahmati Allah, orang yang berada di masjid itu tetamu Allah. Tanda Allah sayang, tanda Allah suka, maka kita dipanggilnya ke rumahnya. Alhamdulillah, kita tidak menanyakan mukadimah. Judul yang dikasih ibadah puasa ataupun saum hubungannya dengan pendidikan karakter. Karakter itu kalau bahasa Arabnya syakhsiyah, kepribadian. Kalau di Malaysia dipakai syakhsiyah dalam bahasa Malaysia, syakhsiyah katanya. Karakter. Bahasa Arabnya syakhsiyah. Artinya puasa itu membentuk kita. Karena kita sebulan dilatih. Sepatutnya seorang beriman, orang syakhsiyah as-salihah, orang yang saleh. Orang yang beriman, syakhsiyah at-taqiyah, orang yang bertakwa. Itu mesti ada sama orang beriman. Tapi untuk lebih senangnya, di sini ada kisah. Kisah seorang yang lulus dari madrasah Ramadan dan sukses. Kesuksesannya tinggi. Nanti akan dikasih sama Bapak Ibu ya. Ada di sini. Notanya, kertasnya. Seorang muslimah mengungkapkan isi hatinya kepada majelis mufti. Orang di sana senang nak berkomunikasi dengan ulama, dengan mufti. Katanya di sini si muslimah tadi mengatakan, setelah kepergian bulan suci Ramadan, saya menikmati perubahan pada diri saya. Ada perubahan. Tidak sama sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan. Kan sebulan kita berlatih. Apa perubahannya? Saya tekun bertilawah Quran. Rajin baca Quran. Karena sepanjang Ramadan mungkin dia entah 5 kali khatam, 10 kali entah berapa. Yang penting sesudah Ramadan konsisten membaca Al-Quran. Karena yang membentuk karakter itu Al-Quran. Kalau kita ingin berubah, kita mesti baca Quran. Kedua, rajin salat. Rajin salat, termasuk salat sunat ya, termasuk qiyamul lail. Kemudian rajin membaca bahan-bahan yang memberi motivasi. Dia rajin baca. Subhanallah. Cinta ilmu. Seterusnya, dia merasa lebih dekat kepada Allah. Kedekatannya kepada Allah semakin baik. Seterusnya, dia mempunyai harapan yang tinggi agar tergolong ahlu taubah yang dikatakan tawabin. Boleh kita lihat ayat 222 surat Al-Baqarah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, mencintai orang yang suka kepada kesucian dan orang yang suka bertobat. Itulah sifat-sifatnya, karakternya yang sudah diungkapkan dalam curhatannya kepada majelis fatwa. Kemudian apa kegundahannya? Orang yang sukses itu dia mesti gundah. Dia mesti risau. Ingin sukses mesti ada kegundahannya.
Apa yang perlu saya tanyakan katanya, bagaimana saya supaya berusaha menjaga dirinya agar jauh dari setan. Ada kerungsingan, kegundahan, macam mana sesudah Ramadan nanti jangan lagi dekat dengan setan. Karena kita dengar selalu, memang ada dalam hadis, dalam bulan Ramadan setan itu dilumpuhkan, dibelenggu. Itu maka keinginan ke masjid meningkat. Macam mana supaya saya semakin jauh dari setan? Itu pertanyaannya, kegundahannya. Kemudian macam mana memelihara nikmat iman? Nikmat mau baca Quran, nikmat mau sholat, nikmat mau ke masjid. Ini nikmat. Macam mana menjaga nikmat ini? Nikmat ini sungguh manis katanya. Dia merasakan kemanisan iman. Yang dikatakan dalam hadis halawatul iman. Ada 3 katanya, 3 kriteria kalau orang memiliki yang kriteria ini, orang akan mendapat kemanisan iman. Salasun mangkunna fi wajada halawatul iman. Ada 3 kriteria, 3 sifat, kalau kita ada yang 3 itu, orang akan beri kemanisan iman. Pertama, tidak mau kembali kepada perbuatan kufur. Dan mencintai Allah lebih dari mencintai lain selain pada mencintai Rasulullah juga. Kemudian dikatakan di sini, saya rindu ke jannah. Dia teringat surga selalu. Macam mana supaya kecintaannya ke surga itu bertahan. Kemudian selalu ingat neraka. Mencintai, merindui surga dan takut neraka. Kemudian risau tentang dosanya. Subhanallah. Inilah dalam ada 5-6 kegundahan. Kemudian dijawab oleh majelis fatwa. Jawabannya ada di sini. Katanya, perihal yang Anda rasakan adalah termasuk indikator amal saleh Anda yang dilakukan sepanjang Ramadan diterima Allah. Ada perubahan. Ada takut kepada azab neraka, ada cinta surga, takut pada syaitan, dan merasa dekat kepada Allah. Tandanya ibadat Anda itu diterima Allah. Ada perubahan. Katanya di sini lagi, sepatutnya Anda mesti memuji Allah atas nikmat yang diperoleh. Subhanallah. Subhanallah. Nanti bisa dibaca seterusnya di sini. Di belakang ini ada pelajaran yang tersirat di balik yang tersurat. Kalau kita baca kisah, kita bisa buat rumusan. Pertama, perlu ada konsultasi dengan ahli ilmu. Ingin kita menilai Ramadan kita mesti konsultasi dengan ilmu. Macam mana? Apa perubahan yang diperoleh? Sekarang sudah habis 10 pertama, masuk 10 kedua. Apa pencapaian, perolehan yang dicapai dalam 10 pertama. Seterusnya, ingin berubah, kita mesti banyak membaca kisah orang saleh atau mendekati orang saleh. Sebenarnya tujuan puasa ini antara lain memperbaiki hati. Kata ulama yang ingin memperbaiki hati itu selain baca Quran dan mengontrol makan minum, tahajud, dan mendekati orang saleh ataupun membaca kisah orang saleh. Subhanallah. Kemudian di antara poin yang penting tadi, dia ingin tergolong dalam golongan tawabin, ahlu taubah, yang selalu disorot dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini. Kemudian menikmati manisnya iman, merindukan surga atau jannah, takut kepada neraka, dan meminta kepada majelis fatwa saling mendoakan. Kemudian dalam nasihat majelis fatwa, dia dianjurkan untuk membaca ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 69, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wa innallaha ma'al muhsinin. Sebagai tambahan apa yang diperolehnya sepanjang Ramadan. Ini kunci-kunci sukses juga, Pak. Ayat 9 surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Selalu dibicarakan oleh guru-guru, ustaz-ustaz, buya-buya ayat ini bahwa kalau orang itu sungguh dan rajin, tekun, Allah akan bukakan baginya pintu-pintu hidayah. Seterusnya dikatakan di sini tanda ibadah Ramadan diterima sesudah Ramadan berubah kepada yang baik. Tapi kalau makin merosot, itu tandanya ibadat tadi banyak masalah. Nah, termasuk buah manis ibadah Ramadan, bagi orang yang sukses, rajin bertilawah Quran, giat melakukan sholat sunat, dan suka mencari bahan-bahan untuk mengisi kekosongan rohaninya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian di sini masih dilampirkan lagi doa motivasi Ramadan, cuma ada perubahan sedikit. Allahumma a'inna wa wafiqna li siyami Ramadan wa qiyamihi imana wa ihtisaba. Jadi serba sedikit, itulah kisah orang saleh yang sukses Ramadan. Nanti boleh dibaca selengkapnya di sini, dibagikan sama jemaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai penutup, dibacakan doa motivasi Ramadan ini. Allahumma munna alaina wa wafiqna li siyami Ramadana wa li qiyamihi imana wa ihtisaba. Allah munna alaina wa wafiqna li siyami Ramadana wa qiyami imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina wa wafiqna li qiyami Ramadana wa li siyamihi imana wa ihtisaba. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.